Yang pasti serangan ini adalah serangan yang menurut saya itu agak apa ya, agak konyol dari Israel. Jadi loh, ini seolah diangkat beritanya ini karena serangan Iran makanya Israel membalas. Padahal kan kita lihat bahwa masalahnya yang terjadi kemarin adalah Israel melakukan serangan yang menurut saya bukan saja melanggar hukum internasional, sudah ultra melanggar karena dilakukan kepada sebuah konsulat Iran di Damaskus gitu. Ya, Jadi yang menarik dari isu ini adalah sekarang yang keterlibatan negara-negara yang menurut kita jadi aneh, yaitu negara-negara apa Timur Tengah seperti Yordania, Arab, Mesir, UEA, Qatar saja. Qatar ya, Doha itu kan sering dihubungkan dengan bagaimana dia selalu berhubungan dengan apa Israel isu ya. Tapi sekarang yang dilihat adalah bagaimana drone itu sekarang dikontrol dari sebuah war room raksasa dari Doha, dan maksudnya Qatar ini sekali lagi menjadi menarik karena dia tuh selalu dianggap musuh-musuh Israel yaitu Iran dan Hamas, dikaitkannya selalu ke sana. Nah, oke. menariknya juga adalah ruang pengendali ini apa ya memberikan gambaran bagaimana tentang wilayah udara, ya kan? Bagaimana juga tentang bukan saja terkait Israel, tapi itu adalah total sampai Kazakhstan sampai Mesir itu bisa terdata. Nah, yang menarik di sini adalah bagaimana kita harus menemukan siapa melakukan apa di antara negara-negara itu. Karena kalau dianggap perang ini adalah hanya perang Israel-Iran, kalau saya malah menariknya lebih kompleks. Rupanya sekarang geng Sunni sudah against geng Syiah gitu. Jadinya jadi ke sana arahnya. Nah, ini artinya masalah ini harus kita lihat betul-betul sangat berhati-hati meskipun sebenarnya kalau dibilang ini tuh pernah terjadi seperti di era Perang 6 Hari ya, ketika Mesir di bawah Gamal Abdel Nasser itu pernah begini juga. Kemudian ketika Perang Yom Kippur itu bagaimana Mesir di bawah Anwar Sadat yang waktu itu mengalihkan sekutu Mesir dari Soviet kemudian ke Amerika. Jadi ini seperti berulang di era itu gitu loh. Yang pasti sekarang kita tuh mesti khawatirkan adalah bagaimana pergeserannya akan sangat berdampak kepada Asia Barat secara keseluruhannya. Kalau saya melihat ini agak tidak seperti yang biasa-biasa karena ada misalnya saja kenapa Rusia membantu Palestina misalnya gitu kan, karena dia ingin mungkin ada keinginan mendorong supaya benteng Syiah versus versus Sunni ini atau konflik ini digeser ke arah Laut Persia gitu. Menurut saya ini akan kemudian merubah aliansi di kawasan ini di Timur Tengah. Nah, ketika ini kita bicara soal aliansi yang baru, maka kita apa yang diinginkan mungkin juga bagaimana efek dari separatisme Turki, bagaimana pengaruh dari sisi Timur Turki, kemudian ketika Suriah terkepung aliansi Turki, Irak, Yordania dan lain-lain. Jadi Oke. jangan cuma dilihat negara yang sedang berseterunya, tetapi dilihat bagaimana dampaknya terutama kalau saya bilang ini bahayanya jadi akan bergeser ke titik dari mulai perang Laut Persia, kemudian akan menurut saya akan berdampak ke Kabul lagi yang bergolak, kemudian ke Hmm. Pakistan. Nanti intinya dia akan masuk ke arah geopolitik India Raya, dan itu kalau udah masuk ke Andaman akan bergeser cepat ke Laut Cina Selatan dan kemudian ke Laut Kuning. Yang mau saya Baik. bilang ini harus segera berhenti karena ini dua musuh berseteru dan dua-duanya punya kekuatan yang hebat gitu. Dan juga Oke. akhirnya punya aliansi yang hebat. Itu Hmm. kenapa Ya. menurut saya keputusan kemarin di PBB itu mengejutkan kita semua ya, karena yang memveto adalah Amerika Serikat. Jadi kita harus harus yakin betul bahwa perdamaian yang mahal ini harus segera terwujud, karena kalau tidak kebanyakan atau terlalu banyak orang yang akan menggunakan momentum ini untuk kepentingan negara masing-masing. Yang kedua yang paling penting, mungkin pendekatan lain mesti diambil ya. Saya melihat perang berkelanjutan dan lama ini kan nggak terlepaskan tadi dari saya sebutkan ya dari Sunni Syiah itu. Nah, kalau bicara itu, kita betul-betul harus melihat bagaimana karakter bangsa ini. Karakter yang menurut saya susah sejak zaman zaman Sultan Sulaiman pun, beliau tidak pernah menarik demarkasi di daerah tersebut karena tadi faktor klan yang kuat, faktor kehormatan yang kuat, faktor ikatan keluarga, dan semuanya itu melebihi tentang apa yang disebut perdamaian. Nah, kita akhirnya menurut saya harusnya berani juga mendudukan sumber masalahnya itu, yaitu ketika Inggris keluar dengan Balfour Declaration. Jadi berbicara tentang Timur Tengah ini, kita menurut saya ya, yang pesimis yang malah akan jadi Baik. perkiraannya tepat. Dan saya adalah salah satu Oke. yang pesimis. Baik, Saya Anda melihatnya merasa kalau seperti itu ya. tidak Hmm. diselesaikan betul akan berbahaya.
Hussein Amir Abdollani itu mengatakan kepada CNN jika Israel mengambil tindakan militer lebih lanjut, maka tanggapannya juga akan lebih keras dari Iran. Jadi menurut saya ini sudah sudah sangat serius eskalasinya. Dan kalau kita lihat kenapa yang diserang adalah kota pengaya uranium tadi dan juga bagaimana itu dekat kota Natanz, yang itu adalah sebenarnya pengaya uranium itu dari Natanz gitu. Baru dekat Natanz itu ada area pengembangan militer dan penelitian militer. Maka kalau saya perhatikan ini seperti langkah Rusia ketika awal perang menarget rebut kembali situs nuklir di ex-Soviet di Ukraina. Jadi di Ukraina Timur dan sekarang dikuasai. Jadi ada langkah-langkah itu yang diambil juga. Nah kemudian yang saya mau garis bawahi adalah begini. Ini adalah masalah kepentingan juga dari leaders ya. Kalau di kasus ini, saya melihat Netanyahu ini lebih kalau saya lihat dari yang saya ketahui ya, Netanyahu justru lebih moderat ketika diserang itu dia yang mempertimbangkan banyak pilihan untuk tidak menyerang balik gitu. Tapi ada ekstremis ultranasionalis nasionalis seperti Bezalel Smotrich, kemudian siapa lagi ya, Itamar Ben-Gvir. Dia itu yang menuntut Israel membalas dengan keras karena ini kehormatan negara Israel gitu. Jadi menurut saya pengaruh-pengaruh dari tokoh-tokoh politik juga sangat sangat besar gitu. Dan sekali lagi dari perang yang terjadi hari ini, yang terkini ini, satu hal yang pasti yang harus diukur, ini adalah terukur dalam sejarah karena pertama kalinya fakta Israel mampu menahan rudal. Ya serangan tersebut dengan aliansi baru ya tadi, Amerika, Yordania, dan juga kawan-kawan lainnya. Jadi selain bagaimana Iran mampu menghajar Israel, jangan sangka juga ini adalah sebuah langkah sejarah baru ketika geng Sunni ini malah membela Israel gitu. Nah ini artinya apa? Misalnya saja, apakah ini berarti aliansi kripto Israel dan negara Sunni ini lebih takut pada Teheran daripada takut sama Tel Aviv? Misal saja itu bisa terjadi. Nah jadi ada beberapa hal yang kita mesti pertimbangkan dari beragam aspek, saya kira begitu. Baik, Ibu Kony, Menlu Retno Marsudi meminta Amerika Serikat membantu begitu ya, meredakan konflik Iran-Israel agar tidak semakin meluas. Apa sebenarnya yang Indonesia bisa lakukan lebih jauh dari ini, Ibu Kony? Saya selalu bilang Indonesia itu harusnya melihatkan juga approach yang lain ya. Saya sudah singgung tadi bagaimana mendudukan sumber gara-garanya Inggris dan Prancis untuk terlibat. Jangan dia dulu bikin dasar gara-gara ini kemudian dia diam saja. Nah kalau untuk himbauan Bu Menlu, memang kita bisa saja, tapi begini, Indonesia itu menjadi negara yang unik. Karena tentang Palestina itu ada masuk dalam pembukaan undang-undang kita. Artinya kita mesti sangat serius mendorong elemen diplomasi dan elemen militer kita. Nah kalau kita mau mendorong itu dua, ini kan carrot versus butter, dua-duanya itu harus sangat kuat. Apakah kita mampu mendeploy misalnya kekuatan seperti apa yang harus dimiliki oleh sebuah negara yang berkarakter, yang betul-betul ingin mewujudkan kemerdekaan negara lain. Nah ini menjadi PR kita ke depan. Tapi intinya adalah kita itu ada kemampuan yang harus kita siapkan secara moral, material, sosial, politik, ekonomi, militer, diplomasi. Semua elemen itu harus ada dan kita harus bergerak cepat dan juga sangat serius. Saya kira itu masukan untuk Indonesia karena sekali lagi Indonesia itu punya beban lain ya dibanding negara-negara lain yang peduli. Kita itu adalah negara yang paling ajaib, yaitu memasukkan kemerdekaan Palestina itu ke dalam pembukaan undang-undang. Jadi kalau kita harus konkret, kita harus sangat konkret dan betul-betul menjalankannya secara serius.